Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Pri Rahayu dengan NIM 41190131 dari kelas Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan yang sudah ada. Yang pertama yaitu di Indonesia keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan masyarakat ternyata mampu menyumbangkan devisa yang besar. Faktor apa saja yang menjadi daya tarik bagi turis untuk datang ke Indonesia sehingga devisa yang diperoleh sektor pariwisata cukup besar? Di mana di Indonesia ini merupakan negara yang akan kaya dalam sumber daya alamnya atau keindahan alamnya. Di Indonesia ini memiliki ragam keindahan alam seperti pantai, gunung, danau, ataupun sawah-sawah dan lain-lain. Di mana para turis memiliki daya tarik akan keindahan alam yang ada di Indonesia. Di mana di Indonesia ini memiliki keindahan alam yang tidak dimiliki di negara lain-lain. Misalkan sawah dan gunung-gunung yang indah di Indonesia. Adapun faktor lainnya yaitu keragaman suku bangsa, keragaman budaya, dan keragaman agama, di mana di Indonesia ini memiliki banyak keanekaragaman suku yang ada di Indonesia. Adapun keberagaman berbagai kebudayaan, misalnya yang ada di Bali, yaitu kebudayaannya yaitu adapun upacara adat. Di Jogja ada juga upacara adat. Nah, di Bali ini ada berbagai upacara adat. Yang pertama yaitu upacara adat menjelang hari raya Nyepi, yaitu dengan pawai ogoh-ogoh, di mana pawai ini dilakukan dengan menggunakan patung besar yang dibuat dari bambu dengan mengelilingi wilayah warga-warga. Adapun upacara galungan, adapun upacara ngaben yang dilakukan wilayah Bali. Selain itu, adapun keanekaragaman agama. Kemudian faktor selanjutnya yaitu keramahan penduduk, di mana di wilayah Indonesia ini memiliki wilayah penduduk yang ramah-ramah kepada mancanegara yang datang. Kemudian faktor selanjutnya yaitu tarif yang cukup murah, di mana untuk pariwisata di Indonesia ini sangat murah dibandingkan dengan wisata yang berada di negara-negara lainnya. Ataupun untuk tarif yang murah untuk kehidupan sehari-harinya, di mana di Indonesia ini memiliki tempat-tempat yang bersejarah, yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, ataupun museum-museum lainnya, sehingga dapat menjadi wawasan pengetahuan bagi turis-turis yang belum tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, sehingga memiliki daya tarik untuk lebih mengenal sejarah yang ada di Indonesia ini. Ataupun untuk makanan ciri khas di Indonesia, misalnya di Bali, di Jogja, ataupun di tempat lainnya. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Walaupun banyak terkendala faktor infrastruktur dan keterbatasan anggaran promosi, deskripsikan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, distribusi, produksi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, di mana dalam wisata akan ada orang yang datang untuk melihat-lihat wisatanya atau pariwisatanya akan berdatangan ke wisata, yaitu akan menimbulkan sosial atau faktor sosial karena orang lain bertemu dengan orang lainnya akan menimbulkan faktor sosial. Di sini faktor
Produksi ini mempengaruhi faktor sosial karena di mana setiap wilayah, misalnya Jogja, di situ memproduksi geplak ataupun dodol, di mana ada seseorang yang ingin mengetahui proses produksinya, dia akan berdatang untuk melihat prosesnya, yaitu akan menimbulkan proses sosial yang ada di aktivitasnya. Kemudian distribusi ini akan menimbulkan faktor sosial juga karena distribusi ini menimbulkan dengan cara menyalurkan barang yang dibuat oleh produksi untuk dikonsumsi konsumen. Kemudian konsumen ini membeli barang atau jenis barang lain yang telah diproduksi tersebut. Kemudian akan menimbulkan faktor sosialnya, seperti membeli dodol ataupun geplak yang telah dibuat produksi tadi, kemudian didistribusikan. Kemudian akan dibeli oleh konsumen tersebut dan tidak dijual kembali oleh konsumsi atau konsumen tersebut. Sekian dari penjelasan atau jawaban dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.